Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita akan melanjutkan bagaimana Israel di perantauan. Sesudah kita belajar, Israel menjadi bangsa yang besar di Mesir justru di tengah-tengah penderitaan dan kesulitan. Nah, di era itulah kemudian Musa lahir yang kelak akan menjadi pemimpin bagi Israel. Keluaran pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat 25. Ini jadi pokok pikiran kita pada kesempatan ini. Tetapi saya akan membaca Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai ayat 10 saja. Keluaran 2 1 sampai 10 demikian firman Tuhan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan. Dipangkalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya dilihatnya bayi itu. Dan tampaklah anak itu menangis sehingga belas kasihanlah ia kepadanya. Dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun. Akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Saud putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu dan memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun. Ia mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Saudara yang kekasih, di tengah-tengah kegalauan perasaan Israel, di tengah-tengah sulitnya hidup mereka, beratnya tekanan yang harus mereka tanggung, di mana kerja Rodi semakin menggila. Lalu keluarnya putusan supaya tiap bidan-bidan yang menemukan perempuan-perempuan Ibrani melahirkan anak laki-laki, membunuhnya. Dan kalau anak perempuan membiarkannya hidup. Di tengah-tengah situasi yang pelik, gelap, tidak ada harapan, lahirlah Musa dari suku Lewi. Apa yang terjadi saudaraku? Ketika Musa lahir dari suku Lewi, mau bagaimana ini? Ini anak laki cantik sekali. Maka ayahnya coba menahan dia. Tapi hanya bisa 3 bulan. Lebih dari itu tidak lagi tahu. Mesti menyembunyikannya kemana. Dan harus bagaimana. Karena kalau kelihatan yang lain, itu bisa jadi malapetaka. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih, hidup Musa hanya satu kemungkinannya. Mati, itu saja. Tapi kapan? Itu saja persoalannya. Oleh karena itu entah bagaimanapun ini menjadi satu ide yang gemerlap. Tetapi kita tahu bagaimana campur tangan Tuhan di dalamnya. Sehingga Musa dikatakan ditaruh kepada satu peti yang dibuat dari pandan, begitu daun-daunan. Dikasih tergala-gala atau ter, jadi semacam ditempel gitu ya. Sehingga kemudian itu menjadi tidak bisa masuk air. Nah ini yang kemudian ditaruh di sungai Nil. Maka bayi berusia 3 tahun itu 3 bulan itu ditaruh di situ. Yaitu Musa itu. Bagaikan film dongeng saja. Bagaikan sebuah cerita yang kok kayaknya happy endingnya keluar biasa. Tetapi memang itulah kenyataan yang terjadi. Bagaimana Tuhan melakukannya dengan cara yang luar biasa. Mungkin otak Anda akan berkata, wow kebetulannya hebat benar. Kita sedang berdiskusi tentang karya Tuhan. Tidak ada jadi ada, apalah sulitnya bagi Tuhan. Maka kita tidak bisa mengukur peristiwa itu hanya dengan ukuran otak kita. Karena kita tidak akan pernah mampu untuk memahami. Bahkan mungkin cenderung akan mencurigai. Tetapi dengan perspektif yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan mau, kita akan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalamnya. Nah saudara-saudaraku, peristiwa itu kemudian menjadi satu peristiwa yang cukup menegangkan ketika dikatakan putri Firaun melihat peti itu, menariknya ke pinggir dan membukanya. Maka terdengarlah tangisan seorang bayi. Yang hebat,
Putri Firaun pun segera tahu. Tidak mungkin orang Mesir akan menaruh bayinya dengan cara seperti itu. Ini pasti bayi orang Ibrani. Itu kalimatnya. Artinya apa? Kalau itu bayi seorang Ibrani, tentu saja Putri Firaun tahu apa yang harus dilakukannya. Peraturan kerajaan, yaitu membunuhnya. Tapi Putri Firaun tidak membunuh. Yang ada adalah belas kasihan yang mendalam dalam dirinya. Dan dia ingin mengambil Musa untuk menjadi anak bagi dia. Artinya apa? Sebuah keputusan gila telah dilakukan oleh seorang putri. Kalau Firaun mengetahui, kerajaan mengetahui, bukankah itu kematian? Dan bukankah itu kengerian? Karena apa? Dia tahu itu bayi Ibrani. Tapi dia masih mau ambil. Saudara pernah memikirkan itu? Entah apa pertimbangan dari seorang putri Firaun. Mengambil resiko yang cukup menakutkan. Karena hukum kerajaan cukup tegas. Siapapun kalau raja bilang mati, maka matilah. Siapapun kalau raja bilang hidup, ya hiduplah. Jadi apa yang dilakukan putri Firaun? Tidak lazim. Ya mempertaruhkan nyawanya hanya untuk seorang anak Ibrani. Apa yang dilakukan putri Firaun? Spekulatif, gambling, menakutkan. Tapi itulah fakta dan itu yang dilakukannya. Oleh karena itu, Tuhan menyelamatkan Musa bagi saya caranya luar biasa. Karena ia telah membuat seorang putri Firaun mengambil keputusan yang bertentangan dengan hukum normal yang berlaku di kerajaan. Seorang putri Firaun mau menyelamatkan anak laki-laki Ibrani yang dalam hukum harus mati. Bukankah itu hebat sekali? Kalau bukan Tuhan yang menggerakkan hati putri Firaun, apa yang bisa membuatnya mengambil keputusan yang sangat menakutkan itu? Karena dia bisa mengadopsi kalau memang pengen anak dari anak-anak Mesir. Namanya juga putri, apa yang tidak bisa dikerjakan? Kenapa harus Musa? Dan itu anak Ibrani yang harus mati. Kenapa harus mempertaruhkan jabatan? Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Maka kita tahu bagaimana Allah telah menaruh satu sentuhan yang hebat dalam hati seorang putri Firaun. Sehingga tergeraklah oleh belas kasihan itu mengikat secara mendalam. Bukan saja ingin mengayomi anak itu, tapi membesarkannya. Tak saja melindungi sesaat, tetapi akan menjadikannya anaknya. Keputusan putri Firaun spektakuler. Diawali oleh perasaan kasih yang sangat mendalam. Sehingga jadi ikatan emosi yang sangat hebat. Kalau bukan Tuhan yang menaruh benih itu di dalam hati putri Firaun, bagaimana itu bisa bertumbuh? Kita bisa mencari data sejarah dan berkata putri itu memang terkenal seorang yang baik dan bla bla bla. Silakan. Tapi hukum terlalu berat untuk ditantang. Kalau bukan benih kasih Tuhan yang Tuhan taruh di hati putri Firaun untuk berbelas kasihan kepada seorang Musa yang memang kelak akan menjadi alat Tuhan. Tidak mungkin itu terjadi. Oleh karena itulah saudaraku yang kekasih, bagaimana kemudian Musa diangkat menjadi anak dari putri Firaun. Saudaranya yang memandang dari jauh kemudian berlari, oh ada apakah putri? Oh ada seorang anak Ibrani. Apakah putri merasa perlu untuk saya carikan seorang inang pengasuh baginya? Oh bagus sekali idemu. Mungkin tidak mudah untuk mencari wanita Mesir yang mau menyusukan anak Ibrani. Maka ditemukanlah ibu Ibrani yang notabene ibu kandung dari Musa sendiri. Maka disusukanlah Musa oleh ibu kandungnya. Menarik sekali ya. Jadi Musa dibesarkan oleh ibu kandungnya? Yes. Tanpa disadari oleh sang putri? Yes. Kok bisa terjadi? Itulah cara Tuhan. Kenapa bisa sampai pelihara ibunya sendiri? Karena kakaknya mengawasi. Kok bisa putri Firaun percaya pada kakaknya ini? Jangan-jangan ini memang taktik atau apa sudah yang dilakukan direncanakan. Itulah yang luar biasa. Jadi kalau Tuhan memelihara, 1000 kebetulan menurut kita bisa terjadi. Tapi 1000 kebetulan terlalu banyak bukan dalam akal sehat kita. Tapi itulah Tuhan. Ia bisa membuat banyak hal menjadi luar biasa. Dan membuat kita tercengang dan harus mengakui. Sungguh pemeliharaan dia ajaib. Maka Musa diangkat anak menjadi putri Firaun. Dan diberi nama Musa yang berarti diangkat dari atas air. Saudara-saudara, di perantauan, di tengah-tengah kesulitan, ketika orang-orang Mesir menjadi hamba, menjadi budak yang ditekan, Tuhan mengangkat seorang Musa untuk menjadi putri dari menjadi anak dari putri Firaun untuk menjadi pangeran muda. Bagaimana bisa? Tapi jangan lupa, bagaimana pula bisa
Tuhan mengangkat seorang Yusuf untuk menjadi tuan. Seorang Yusuf menjadi orang kepercayaan. Seorang Yusuf menjadi Firaun dalam pelaksanaan tugas. Sehingga di atasnya tinggal Firaun yang asli. Yang malah lebih banyak memainkan peran-peran atau tugas-tugas simbolis. Tapi yang real adalah Yusuf. Budak di Mesir jadi pemimpin. Maka Tuhan kembali membuat cerita yang hebat. Ketika akan mengangkat seorang pemimpin bagi Israel namanya Musa. Musa lahir di tengah-tengah ketidakmungkinan untuk bisa bertahan hidup. Karena ada perintah mati bagi bayi laki-laki. Tetapi sekarang Tuhan membuat Musa hidup dan bukan saja hidup. Tapi menjadi bagian dari lingkaran istana. Di mana dia menjadi anak dari putri Firaun. Artinya Musa mendapatkan edukasi yang sangat hebat. Dia menjadi orang yang paling pintar di antara bangsanya. Karena dia punya kesempatan pendidikan yang paling luar biasa. Dia menjadi orang yang paling penuh dengan kesehatan. Bukan saja otak dan badannya. Tetapi semua aspek kehidupannya. Karena dia makan cukup. Mengingat dia pangeran muda. Pendidikan hebat. Kesehatan bagus. Sehingga intelektualnya menjadi kuat. Tetapi yang menarik dari Musa. Ketika Tuhan membentuk dan melatih. Menumbuh kembangkan seorang Musa. Sehingga naluri kebengisan Mesir tak hidup pada Musa. Tapi kelihatannya kelembutan seorang putri Firaun juga berpengaruh pada dia. Namun ada yang paling penting. Bagaimana ibu kandungnya yang membesarkan dia. Tentu saja itu memberikan dominasi warna yang paling kuat bagi seorang Musa. Kenapa bisa ibunya? Sudah kita dengar kisahnya. Oleh karena itu Musa dibentuk dengan semangat Ibrani yang sangat kuat. Musa dibentuk dengan semangat pengenalan Allah yang esa itu. Sehingga Musa mendapatkan pendidikan agama dari ibu, dari keluarganya. Tapi dia mendapatkan pendidikan militer, pendidikan ekonomi dan lain sebagainya. Dari mama angkatnya putri Firaun. Sehingga dia menjadi kombinasi yang sangat hebat. Berilmu tinggi, beriman teguh. Dan jangan heran kalau dia memiliki karakter yang terpuji, moral yang bagus sekali. Dan itulah sebetulnya justru menjadi keunggulan pada diri Musa. Musa dikenal sebagai seorang yang lembut hatinya. Musa dikenal sebagai orang yang penuh kasih sayang. Itu sebab kalau kita membaca ayat berikutnya dari pasal 2, 11 sampai 25. Maka kita akan melihat bagaimana kemudian Musa tidak pernah mau duduk sendiri. Dikatakan dia pergi keluar. Lalu waktu dia keluar dia dapat saudara-saudaranya sedang kerja paksa. Lalu dia melihat seorang Mesir memukul seorang Ibrani saudaranya itu. Musa tidak tinggal diam. Ia tidak pura-pura tidak melihat. Ia tidak peduli dengan kepangeranannya. Ia tidak peduli dengan masa depannya. Ia peduli apa yang ada di depan matanya. Wah, ini bagus sekali. Ingat, dia tidak terlalu peduli dengan masa depannya. Tapi dia peduli apa yang ada di depan matanya. Di depan matanya, seorang Mesir memukul seorang Ibrani. Masa depannya, jangan ikut campur. Karena itu bisa berbahaya. Tapi di depan matanya, Israel ini atau Ibrani ini perlu dibelanya. Dan dibelanya. Masa depan, terserah Tuhan saja. Jadi apa? Itu nomor 2. Tapi hari ini apa yang harus kukerjakan untuk kebenaran? Harus aku lakukan. Saudaraku, sebuah cara pandang yang sangat hebat dari seorang Musa. Ini mengagumkan bagi saya. Sehingga kita diberi satu pemahaman yang sangat hebat. Ia tak terlalu peduli apa menjadi masa depan. Tetapi dia sangat care dengan apa yang ada di depan matanya. Dan apa yang dilakukan di depan mata akan jadi masa depan yang menjanjikan bagi siapa saja. Karena masa depan dibangun dengan apa yang ada di depan mata yang kita selesaikan. Maka tumpukan dari pekerjaan-pekerjaan yang terus-menerus kita selesaikan yang ada di depan mata akan membuat masa depan menjadi masa depan yang menjanjikan. Nah, Musa mempertaruhkan masa depannya dengan percaya kepada Allah. Dan dia melakukan yang tepat, membela saudara Ibraninya. Tetapi kemudian si tentara Mesir ini yang menjadi repot adalah ia kemudian menjadi lawan. Dan ia mati. Saudara, mestinya orang Israel bangga ya. Karena dibela oleh seorang Musa. Mestinya orang Israel bangga. Tapi heran, penderitaan, kepahitan, kesulitan rupa-rupanya sudah membuat satu penyakit yang aneh pada orang Israel. Sehingga mereka bukannya bersyukur dengan seorang Musa dengan kehadirannya, tetapi justru aneh sekali ketika mereka ribut satu dengan lainnya sebagai saudara bersaudara, sebagai sesama Ibrani. Musa mengingatkan, jangan begitu.
Seharusnya kalian damai dan tenang. Tapi apa yang terjadi? Kemudian mereka menjadi marah dan berkata, hei, kau jangan ikut campur. Siapa yang mengangkat kau jadi pemimpin di antara kami? Dan mengecewakan sekali. Dan menyedihkan sekali. Apa yang terjadi? Orang Ibrani yang berkelahi memarahi Musa. Bahkan kemudian berteriak. Sehingga rahasia Musa terbongkar. Rahasia yang menjadi simpanannya bahwa ia telah membunuh seorang Mesir. Tapi bukan untuk dirinya. Demi membela saudaranya yang dianiaya. Tetapi saudara-saudara yang teraniaya ternyata tak mampu menghargai dan memahaminya. Mereka lebih suka berkelahi dan tidak suka didamaikan. Mereka berteriak dan mengancam Musa. Sampainya Musa menjadi buron, melarikan diri. Kenapa Musa melarikan diri? Bukan karena orang Mesir yang dibunuhnya. Kenapa Musa melarikan diri? Bukan karena orang Mesir mengejarnya. Kenapa Musa melarikan diri? Bukan karena Mesir mengancamnya. Kenapa Musa melarikan diri? Karena saudaranya sendiri mengkhianatinya. Kenapa Musa melarikan diri? Karena saudaranya sendiri tidak bisa menghargainya. Kenapa Musa melarikan diri? Karena saudaranya sendiri yang mengusirnya. Sehingga Musa menjadi buron. Padahal Musa melakukan kebenaran. Sepertinya episode-episode dalam kisah-kisah ini kayak ada ulangan-ulangan. Ini kan sama kayak Yusuf. Ngomong benar kok di rumah. Tapi karena yang lain tidak bisa menanggapi kebenaran itu. Menganggap itu sebagai sebuah penghinaan. Yusuf dibuang. Dibeli orang Mesir menjadi budak. Bukan karena orang Mesir membelinya. Tapi karena saudaranya menjualnya. Tapi Yusuf sukses. Dan tak merasa dendam. Bukan kayak yang terjadi pada seorang Musa. Menarik ya. Karena ia tidak menjadi dendam. Ia kembali memimpin bangsa itu. Belas kasihan pada diri Musa sangat besar. Itu membuat ia tetap setia dan melayaninya. Membuat ia tetap ada di jalur sekalipun menjengkelkan untuk melihat Israel dengan segala kekurang ajarannya. Saudara-saudaraku yang kekasih. Bukankah ini menarik untuk kita pikirkan bersama-sama? Betapa luar biasanya apa yang dikerjakan Tuhan lewat seorang Musa. Sehingga Musa menjadi buron. Tapi ternyata buron itu pun menjadi penting di dalam kehidupan pembentukan Musa. Karakter dan pengalaman di lapangan bagi dia. 40 tahun dihabiskannya di istana. 40 tahun pula ia dalam pelariannya. 40 tahun di istana. Ia telah belajar banyak hal tentang intelektual. Mendapat pendidikan mendasar tentang agama atau keimanan dari orang tuanya. Tetapi 40 tahun kedua, Musa mendapat penggemblengan khusus dari Tuhan. Ketika Tuhan menjadikan dia gembala di pelariannya. Dia harus menghadapi realita pergumulan kehidupan yang tidak sederhana. Berhadapan dengan binatang buas di lapangan sana. Yang sewaktu-waktu bisa merenggut dan menghabiskan dia. Musa bertanding. Musa bertarung. Sehingga terjadi kombinasi yang hebat. Kalau orang bilang anak sekolahan itu sudah jadi anak lapangan. Waduh, sekolahan dan lapangan itu hebat. Banyak orang jadi pintar karena di sekolah terus. Tapi tidak pernah di lapangan. Begitu di lapangan kelayangan sudah. Akhirnya kalah, tidak maksimal. Banyak anak-anak jago di lapangan. Tapi begitu menghadapi teori dan berbagai analisa, langsung bengek dan berhenti. Tapi Musa kombinasi dari keduanya. Di lapangan 40 tahun jadi gembala. Di sekolahan 40 tahun ia jalani. Hebat luar biasa. Sulit untuk menemukan orang seperti itu. Tetapi di sisi lain kita melihat orang-orang Israel dalam kesakitan yang mengerikan. Sakit jiwa sudah. Saudara sendiri tak bisa dihargai. Maksud baik dicurigai. Emosi yang mereka lontarkan. Sampai mereka berbuat bahaya. Membuat saudara sendiri jadi buronan. Orang Israel sedang sakit parah. Mestinya penderitaan membuat mereka satu. Tapi ternyata sudah ada kecenderungan untuk menyelamatkan diri sendiri. Orang Israel semakin gila. Hidup dalam tekanan yang begitu kuat. Membuat mereka saling menyakiti. Saudara-saudaraku, ini kenyataan. Pernahkah saudara berpikir untuk melihat bagaimana rusaknya orang-orang Israel ketika penderitaan datang kepada mereka silih berganti. Sehingga tak lagi mampu menghargai saudara sendiri. Pernahkah saudara bisa berpikir betapa mengerikannya orang-orang Israel. Karena sampai tidak lagi peduli apa yang akibat dari apa yang mereka lakukan. Maka mereka tidak peduli kalau kemudian Musa menjadi buronan. Mereka tidak peduli bahwa Musa care kepada mereka, memperhatikan mereka.
Mereka hanya tahu bagaimana meluapkan emosinya. Mereka hanya tahu meneriakkan apa yang akan diteriakannya. Mereka hanya tahu marah, 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 dan marah. Ironis, tapi itulah kenyataannya. Bengis, tapi itulah manusianya. Sadis, dan itulah bangsa itu. Sedang sakit. Ya, saya mulai membayangkan sekelompok yang lain mungkin jadi kecewa dan marah pada saudara yang melaporkan. Lalu mungkin mereka ribut. Tapi tidak ada yang mau tahu lagi. Orang baik ada. Orang jahat tidak kurang. Tapi dalam kelompok yang sama. Namanya bangsa Israel. Tidakkah di hidup kita juga sama? Selalu saja dua kutub itu ada. Ada orang yang mengerti pelayanan dan mensupportnya. Tapi ada sedikit pengkhianat di dalam lingkungan kita. Yang justru menjebloskan dan ingin menghabiskan kita. Tapi mereka sama-sama ada di dalam gereja. Hati-hatilah. Camkanlah, renungkanlah. Merasa diri benar sendiri. Tanpa mengukur dengan kehendak Allah. Sungguh menggelikan sekaligus menggelisahkan. Saya melihat banyak sekali orang berbakat untuk menciptakan kerusakan. Tapi terlalu sulit menemukan orang untuk menciptakan kebersamaan dan kemajuan. Ironis. Padahal kita dipanggil untuk itu sebetulnya. Nah, oleh karena itu saudaraku yang kekasih. Biarlah tiap kita belajar dari Musa dan dari Israel dengan di tengah-tengah situasi mereka. Musa tak menjadi cengeng. Musa justru sadar akan panggilan dan dia mewujudkan. Sayang, Israel terjebak pada perangkap yang salah. Semoga Anda dan saya di dalam gereja, di kehidupan sehari-hari, berbagai tekanan boleh terjadi. Situasi pahit boleh datang, silih berganti. Tetapi awas jangan sampai saudara mengkhianati saudara sendiri. Membusukkan mereka. Apalagi menempatkan mereka dalam bahaya. Sungguh menggelisahkan. Sebagai gereja, sudah seharusnya kita mampu untuk bersama melakukan karya untuk puji hormat bagi nama Tuhan kita. Selamat menemukan kesejatian, menikmatinya dalam kemenangan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan yang menolong kami memimpin perjalanan hidup kami. Supaya kami boleh sungguh-sungguh melakukan apa menjadi kehendak Tuhan dan dihidupi oleh firman hidup itu. Terima kasih. Kami serahkan segenap hidup kami ya Tuhan kami. Jadikan kami pemenang, bukan pecundang. Supaya hidup kami, hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, kami serahkan segenap hidup ini dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan kita menolong kami menjadi orang yang bisa dipercaya. Saling mendukung dalam kehidupan. Amin.